A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kita jumpa pada materi pembelajaran bahasa Indonesia bab 1 tentang teks berita. Kita lanjutkan di sini, yaitu diawali dengan kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. 4.1 menyimpulkan isi dari berita. 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Lanjut. Tujuan pembelajaran: siswa mampu 1. Memahami pengertian teks berita. Yang kedua yaitu mengetahui unsur-unsur berita dalam rumus 5W plus 1H. Ya, ini saya tandai 5W plus 1H. Ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Keempat, mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. Yang terakhir yaitu yang kelima, membuat isi dari berita. Ya, lanjut. Apa pengertian teks berita? Di sini adalah teks berita yaitu melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Kalian perhatikan di sini. Ya. Saya ulangi pengertian teks berita tadi. Yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Teks berita di sini cirinya yaitu aktual atau yang disebut terkini. Kemudian faktual. Di sini yaitu dipercaya, diterima di masyarakat. Selanjutnya jelas kalimatnya, sederhana dan sesegera mungkin disampaikan. Selanjutnya contoh teks berita. Ya.
Ini contohnya sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso Utara memilih ulang. Saya ulangi lagi. Sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso Kota Utara memilih ulang. Selanjutnya ya, kita pada rumus 5W plus 1H, yaitu apa. W yang pertama yaitu apa, watch, apa. Ya, apa. W yang kedua yaitu siapa. Wo, siapa. Wo, siapa. Yang pertama tadi apa? Watch, yaitu apa. Yang kedua yaitu wo, siapa. Ketiga di sini yaitu kapan, when. When, kapan. W yang keempat yaitu di mana, where. Di mana, where. W yang terakhir yang kelima yaitu mengapa, why. Why, mengapa. Plus 1H yaitu bagaimana, how, bagaimana. Yaitu rumus 5W plus 1H. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan yang harus kita ketahui dalam dunia jurnalistik atau pemberitaan, baik itu nanti sebagai profesi sebagai wartawan atau jurnalistik atau reporter. Pertanyaan ini bukan hanya dalam berita, sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Dalam peradaban awal mula manusia sudah ada, yaitu rumus 5W plus 1H. Tapi saya tidak panjang lebar mengenai sejarah tentang pertanyaan 5W plus 1H. Kita lanjutkan, yaitu ciri-ciri tanggapan secara umum, yaitu merupakan pernyataan berbentuk lisan, maksudnya berbicara atau tulisan, bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Saya ulangi lagi, ciri tanggapan secara umum merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Indikatornya tanggapan yang baik yaitu sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu yang bersifat objektif, bukan subjektif, logis, akal, mengandung saran, solusi, atau penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap, atau jika tanggapannya berbentuk lisan, yang santun,
tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan, yang sesuai dan seperlunya. Tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Ya. Untuk sementara pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan memberikan suatu inspirasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. 11 menit. Minimal kan 10 menit ya. Tadi kan sampai 12 menit. Iki sak pelan-pelan iki.